Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Skill origin yang dipraktekkan leluhurmu memang sudah lengkap. Namun, skill yang dipraktekannya hanya memungkinkan kekuatannya mencapai kelas Doseng bintang 9. Ucap Guyo. Kekuatan seseorang hanya bisa mencapai bintang ke-9 kelas Doseng. Mengapa demikian? Ekspresi Shoyan berubah setelah mendengar kata-kata Guyo. Dia terkejut dalam hatinya. Bukankah Guyo mengatakan bahwa origin skill ini akan memungkinkan kekuatan seseorang mencapai level yang mulia asal? Mengapa itu menjadi Doseng bintang ke-9? Bocah, kenapa kau begitu cemas? Aku belum selesai berbicara. Guyo menggoda dengan lembut. Setelah itu, wajah tuannya berubah serius saat dia melanjutkan. Aku baru saja mengatakan bahwa origin skill dapat membuat kekuatan seseorang mencapai level yang mulia asal. Ini memang benar. Namun, aku juga telah mengatakan bahwa origin skill yang dipraktekkan leluhurmu paling-paling akan membuat kekuatannya mencapai bintang ke-9 dari kelas Doseng. Hah? Mungkinkah skill origin dibagi menjadi beberapa tingkatan? Tanya Shoyan. Ya, berdasarkan apa yang aku ketahui, origin skill dibagi menjadi 3 volume. Volume pertama dari origin skill dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke kelas Doseng. Tidak akan ada hambatan sebelum seseorang mencapai bintang ke-9 dari kelas Doseng. Ucap Guyo. Hati Shoyan sangat terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Sebuah metode yang dapat menghilangkan hambatan. Hanya titik ini saja membuat teknik origin ini layak disebut menakutkan. Seperti yang diketahui semua orang, apa yang disebut jalur kultivasi itu pahit dan sulit. Kultivasi tidaklah mudah. Siapa yang tahu berapa banyak orang dengan ambisi besar yang kekuatannya mandek karena beberapa hambatan di jalur kultivasi. Awalnya, mereka memiliki bakat kultivasi yang hebat, tetapi karena mereka tidak dapat menembus hambatan kultivasi mereka sendiri, kultivasi mereka berakhir. Pada akhirnya, para jenis kultivasi hanya bisa memudar di antara kerumunan. Tidak akan pernah ada kekurangan orang di benua ini yang telah berubah dari seorang yang jenius menjadi orang yang tidak berguna. Misalnya, Shoyan saat itu, atau Beizan yang pernah bersaing dengannya. Tentu yang terakhir itu secara alami berpura-pura. Namun, meskipun begitu, dia tetap tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang biasa. Hambatan kultivasi dapat dikatakan sebagai pagar yang menghalangi jalan banyak ahli. Jika seseorang dapat menerobosnya, masa depan mereka akan mulus. Jika tidak, mereka akan terpenjara di sisi lain pagar selamanya dan hanya dapat direndahkan menjadi latar belakang orang lain selama sisa hidup mereka. Namun kini, skill origin justru dapat membuat para kultivator terhindar dari segala macam hambatan di jalur kultivasi. Bukankah ini berarti selama seseorang mengolah skill origin, tidak peduli seberapa buruk bakat kultivasinya, mereka dapat menggunakannya untuk menjadi orang yang kuat dalam semalam? Siapa yang tidak ingin menjadi ahli yang tak tertandingi yang namanya akan mengguncang dunia dan dipuja oleh dunia? Ini juga karena ini bahwa begitu banyak ahli di daratan menjadi gila karena skill origin. Jangan terlalu cepat senang. Ini memang alasan mengapa orang-orang tergila-gila pada skill origin. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi orang yang kuat? Bahkan skill origin tidak dapat membiarkan seseorang mencapai kemacetan. Guyo menuangkan seember air dingin ke kepala Shoyan saat dia merasa terkejut dengan skill origin. Dia segera menarik Shoyan keluar dari imajinasinya. Aku telah mengatakan bahwa skill origin dibagi menjadi 3 volume. Setiap volume memiliki kelebihannya sendiri. Namun, jika seseorang ingin menggunakan skill origin untuk meningkatkan kultivasinya ke origin yang mulia asal, seseorang perlu menggunakan ketiga volume tersebut untuk saling melengkapi. Volume pertama dapat membantu seorang kultivator mencapai bintang ke-9 dari alam Doseng, sama seperti leluhurmu. Namun, bintang ke-9 dari alam Doseng adalah batas dari volume pertama. Seseorang perlu mengolah volume kedua jika mereka ingin menembus penghalang ini. Demikian pula, volume kedua hanya dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator ke alam pengembalian. Jika mereka ingin menerobos, mereka perlu mengolah volume ketiga. Hubungan antara setiap volume adalah 2 alam bandi, yang mulia asal, dan alam orang suci asal setelah yang mulia. Setelah mengolah skill origin, jumlah waktu dan kesulitan yang dibutuhkan untuk menerobos ketiga alam ini akan beberapa kali lipat dari orang biasa. Namun, bahkan jika demikian halnya, itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa origin skill sangat kuat. Orang tua ini pernah mendengar bahwa 1000 tahun yang lalu, seseorang secara kebetulan memperoleh satu set lengkap teknik rahasia ini.
dalam 100 tahun yang singkat. Orang itu benar-benar telah melonjak menjadi ahli yang tak tertandingi yang namanya mengguncang seluruh benua. Kekuatan orang itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditandingi oleh sedikit orang bahkan di era itu. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa menakutkannya skill origin ini, ucap Guyo. Bahkan dengan keteguhan mental Guyo, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia mencapai akhir pidatonya. Mudah dibayangkan bahwa seseorang telah menjadi ahli yang tak tertandingi yang dapat mengejutkan benua hanya dalam 100 tahun. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan ekspresi seseorang berubah? 100 tahun mungkin tampak seperti waktu yang sangat lama, tapi itu hanya sekejap mata di mata seorang kultivator. Bayangkan saja, para pemimpin sekte dari 4 sekte besar di wilayah barat. Setiap dari mereka telah berkultivasi selama ratusan tahun untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Di sisi lain, tampaknya mereka telah tidur sepanjang hidup mereka jika dibandingkan dengan orang itu. Tenggorokan Shoyan sedikit bergejolak, karena Guyo sudah menunjukkan penampilan seperti itu. Tentu saja kondisinya tidak jauh lebih baik. Setelah beberapa lama, Shoyan perlahan-lahan menarik pikirannya. Matanya kembali menatap gulungan di tangannya. Shoyan langsung merasa bahwa fragmen gulungan ini menjadi jauh lebih berat. Jika benar seperti yang dikatakan Guyo, gulungan di tangannya ini terkait dengan masalah kekuatan Shoshwan setelah dia dihidupkan kembali. Shoyan tidak berani ceroboh sedikit pun saat menghadapi Shoshwan, apapun yang terjadi. Pak Tuagu, dapatkah kau memberitahu bagian mana dari potongan gulungan skill origin ini? Shoyan menoleh ke arah Guyo di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ada cukup banyak kata pada fragmen gulungan ini, Shoyan tidak dapat memahami satupun dari benda-benda kuno dan aneh ini. Bagaimana dia dapat mengidentifikasi gulungan yang mana itu? Ini, aku juga tidak mengerti. Aku hanya bisa melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan potongan gulungan lainnya. Aku tidak bisa mengatakan apapun dari potongan kecil ini. Jika bukan karena ketidaknormalan Battle Giok di rumah lelang, aku tidak akan mengira ini adalah origin skill. Guyo mengangkat daunnya tanpa daya saat mendengar kata-kata Shoyan. Melihat ini, Shoyan tidak bisa menahan perasaan jengkel. Dia hanya bisa menyimpannya untuk sementara. Mengenai potongan gulungan yang disebutkan Guyo, Shoyan tentu akan mencoba peruntungannya. Bagaimanapun, itu terkait dengan leluhurnya Shoshwan. Setelah pulih, tatapan Shoyan sekali lagi menatap botol giok di tangan kanannya. Senyum muncul di wajahnya. Leluhur, mohon tunggu sedikit lebih lama. Selama aku mengumpulkan cukup spiritual asal, aku akan membantumu memperbaiki jiwamu sesegera mungkin. Setelah itu, Shoyan membalikkan tangannya. Pada saat yang sama, dia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Namun, saat Shoyan menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya, cahaya yang sangat redup menyala di dalam botol giok. Bahkan Shoyan tidak menyadarinya. 3 hari kemudian, sosok berjubah hitam berdiri di puncak pegunungan Silin. Shoyan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menghadapi angin dingin yang bertiup. Matanya yang hitam pekat menatap ke arah cakrawala selatan. Di ujung pandangannya, ada dunia putih yang luas. Samar-samar terlihat siluet beberapa gunung tinggi. Di balik pegunungan tinggi ada pedalaman Silin. Shoyan sedikit mengerutkan kening saat dia merasakan angin dingin yang datang. Apakah angin dingin sudah menyerbu tempat ini? Shoyan tentu saja mengacu pada angin dingin di pedalaman Silin. Meskipun tembok timur telah disegel, arus dingin telah melintasi pegunungan tinggi dan menyebar ke pegunungan Silin. Sebagian besar hutan telah tertutup es dan salju. Benar sekali, angin dingin di sana semakin kencang, apalagi luka-luka yang Mulia Ratu belum pulih. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada tempat ini jika terus berlanjut. Sosok Tianning perlahan muncul di ruang kosong di sampingnya. Matanya juga menatap ke arah cakrawala selatan. Matanya tak dapat menahan ekspresi khawatir. Mereka lahir dan tumbuh di sini. Mereka ditakdirkan untuk tinggal dan melindungi pegunungan Silin. Mereka tidak ingin melihat pegunungan ini hancur. Terlepas dari apakah wilayah itu diserbu oleh manusia atau ditenggelamkan oleh angin dingin, hantaman ke pegunungan Silin akan sangat dahsyat. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi angin dingin ini? Alis Shoyan hampir saling bertautan erat. Arus dingin telah menyebar dari bawah tanah. Menutupnya secara membabi buta pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang. Begitu arus dingin sekali lagi keluar dari tanah, pegunungan Silin pasti akan menjadi neraka yang hidup. Tidak mungkin bagi seorang bandi biasa untuk bertahan hidup dari arus dingin. Selain Leng Bishuang, orang terkuat di pegunungan Silin adalah Tianning dan 2 orang lainnya. Bahkan mereka bertiga tidak percaya diri dalam menghadapi arus dingin. Apalagi yang lainnya. Sebelum Yang Mulia Ratu terluka, dia telah menggunakan kekuatannya untuk menekan arus dingin yang kuat, yang mencegahnya menyebar ke seluruh pegunungan. Namun, setelah Yang Mulia Ratu terluka, kemampuannya untuk menekan arus dingin menjadi semakin lemah. Beberapa tahun yang lalu, Yang Mulia Ratu tidak dapat lagi menahan arus dingin dan hanya dapat membiarkannya menyebar. Untungnya, ada dinding gunung untuk menghalanginya. Namun, setelah apa yang terjadi terakhir kali, dinding gunung jelas tidak dapat menghalanginya lebih lama lagi. Karena itulah, Yang Mulia Ratu sangat membutuhkan pil Bodhisattva.
Tianyi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berat. Kata-katanya membuat Shoyan mengerti mengapa Long Bingshong begitu khawatir tentang pil pengembalian bodhisattva. Sebagai penguasa pegunungan Silin, dia harus melindungi segalanya di sini. Shoyan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Tianying, "Saudara Tianying, aku akan merepotkanmu untuk membantuku membersihkan pegunungan di dekat sini," ucap Shoyan. Ekspresi Tianying tanpa sadar menjadi tertegun ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan bingung, "Kakak Shoyan, kamu?" Shoyan tersenyum dan menjawab, "Kupikir sudah saatnya untuk menyempurnakan pil pengembalian bodhisattva." Shoyan tidak mengatakan apapun lagi saat dia duduk bersila di puncak gunung. Dia melambaikan tangannya yang besar dan sebuah cahaya menyala. Segera setelah itu, sebuah kuali obat besar berwarna hijau emas mendarat di depan Shoyan. Pada saat inilah, Tianying di sampingnya akhirnya pulih. Kegembiraan segera muncul di wajahnya saat dia mengangguk dengan berat. Tubuhnya melesat dan menghilang dari langit di atas puncak gunung. Tak lama kemudian, semua binatang ajaib di wilayah Tianying dan dua saudara lainnya yang berada jauh di dalam pegunungan Silin tampaknya telah menerima perintah saat mereka dengan cepat mundur dari pinggiran pegunungan Silin. Dalam waktu singkat, hanya Shoyan, 3 saudara Tianying dan Abao yang tersisa di pegunungan ini. Di puncak gunung, trio Tianying dan Abao berdiri di sana. Keempatnya mengangkat mata mereka dan menatap puncak gunung tempat Shoyan berada. Shoyan duduk bersila di puncak gunung. Matanya perlahan terpejam dan napasnya berangsur-angsur teratur. Semua pikiran yang mengganggu di hatinya telah ditinggalkan oleh Shoyan. Pada saat tertentu, Shoyan yang berada di puncak gunung akhirnya menghembuskan nafas perlahan. Matanya perlahan terbuka. Khasiat obat dari berbagai bahan obat dan formula pil bodhisattva muncul di benak Shoyan. Setiap langkah dan detail berulang kali terbentuk di benak Shoyan. Segera setelah itu, nyala api melonjak keluar. Di sisi lain, di puncak gunung di kejauhan, keempat orang yang duduk dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata mereka. Orang ini, dia akhirnya akan mulai memurnikan pil. Singa api atau yang disebut Yanxi membuka mulutnya dan tersenyum. Dia telah menunggu seharian penuh untuk adegan ini. Tidak disangka, Shoyan mulai melepaskan apinya. Bulan muncul di atas puncak pohon. Tanpa disadari, malam telah tiba. Shoyan duduk di depan kuali besar berwarna hijau emas di puncak tebing. Ratusan bahan obat yang berharga melayang di udara di sekelilingnya, membentuk cincin yang mengelilingi Shoyan. Api yang ganas menyala di dalam kuali obat. Shoyan mengendalikan beberapa bahan obat dengan kecepatan tetap dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Di bawah penyempurnaan api surgawi, bahan obat yang awalnya hijau dan cerah itu berangsur-angsur berubah warna. Proses pemurnian bahan obat itu panjang dan membosankan. Proses ini menguji kesabaran sang alkemis. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tianying dan 2 orang lainnya sesekali akan menonton dari jauh bersama Ahbao. Di bawah kekuatan ketiga orang itu, tidak ada satupun binatang ajaib yang berani melangkah setengah langkah ke tempat ini. Bahan-bahan obat dalam kuali obat di depan Shoyan pada dasarnya telah dimurnikan menjadi berbagai bentuk. Bahan-bahan tersebut dapat berupa bubuk, cairan kental, atau cairan dan pasta berwarna berbeda. Totalnya ada lebih dari 100 jenis. Lebih dari 100 jenis bahan obat yang telah dimurnikan ini perlahan-lahan menyatu di bawah kendali api surgawi. Bila khasiat obat berbenturan, akan ada bahan obat yang menetralkannya. Bila khasiat obat cocok, akan ada bahan obat dengan khasiat obat yang dahsyat yang akan menyatu. Proses peleburan bahan obat berlangsung lambat dan lama. Langkah ini saja memakan waktu seminggu penuh bagi Shoyan. Di dalam kuali obat panas yang diisi dengan api surgawi, gugusan saripati bahan obat seukuran ibu jari dibungkus oleh api surgawi saat mereka berputar. Setelah kekuatan spiritual Shoyan mengalir masuk, bahan obat ini mulai mendekat dengan kecepatan yang sangat lambat. Reak energi yang kuat meletus dari dalam kuali obat saat mereka bersentuhan, menyebarkan sebagian api di sekitarnya. 2 gumpalan cairan obat itu bagaikan 2 binatang ajaib yang liar dan ganas. Tak satu pun dari mereka bersedia menunjukkan kelemahan, membiarkan mereka menyatu sama sulitnya dengan naik ke surga. Mengenai hal ini, bahkan dengan kekuatan spiritual Shoyan, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah di dalam hatinya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat 3. Untungnya, meskipun proses ini menyebabkan Shoyan menghabiskan banyak tenaga, kedua kelompok cairan obat itu masih perlahan menyatu bersama di bawah kekuatan spiritual Shoyan yang kuat. Namun ini hanyalah permulaan. Setelah ini, masih ada sejumlah cairan obat yang belum menyatu. Pada saat Shoyan telah sepenuhnya menyatukan bahan-bahan obat ini, setengah bulan lagi telah berlalu. Akan tetapi, saat semuanya berangsur-angsur tampak berada pada jalur yang benar, bahan-bahan obat di dalam kuali pembakaran yang hendak secara resmi memasuki proses penggabungan pil tiba-tiba mengeluarkan suara embusan dan berubah menjadi tumpukan abu dengan cara yang sangat tiba-tiba. Kemunculan tiba-tiba kejadian ini menyebabkan semua yang telah dilakukan Shoyan sebelumnya langsung berubah menjadi gelembung. Seluruh dirinya linglung sejenak. Tidak lama kemudian, Shoyan pulih. Gagal memurnikan pil obat adalah hal yang biasa bagi para alkemis.
Kegagalan pertama tidak meninggalkan perasaan rumit di hati Shoyen. Sebaliknya, hal itu menyebabkan Shoyen menjadi lebih cepat dalam proses pemurnian keduanya. Semuanya menjadi lancar seperti air yang mengalir. Bahkan ketika sampai pada langkah-langkah penting untuk memurnikan pil obat tingkat 3, Shoyen sama sekali tidak ragu. Begitu saja, setelah lebih dari 2 bulan, kumpulan bahan obat kedua di kuali obat Shoyen secara resmi memasuki proses peleburan pil. Proses ini dilakukan untuk memisahkan dan meleburkan berbagai bahan obat yang telah dimurnikan sebelumnya. Setelah proses ini, akan menjadi langkah terakhir untuk meleburkan pil. Selama langkah ini telah dilalui, akan menjadi proses pemadatan pil dan pemeliharaan pil. Langkah ini merupakan momen yang paling krusial dan penting dalam seluruh proses pemurnian. Pada saat ini, keringat dingin akhirnya mengalir di dahi Shoyen. Setelah mengeluarkan set bahan obat kedua, Shoyen hanya memiliki 1 set bahan obat dari 3 set yang ia butuhkan untuk memurnikan pil Bodhisattva. Dengan kata lain, Shoyen hanya memiliki 1 kesempatan gagal saat memurnikan pil Bodhisattva. Dengan kegagalan pertama, Shoyen bahkan lebih berhati-hati kali ini. Berbagai kesalahan kecil yang terjadi selama penyempurnaan sebelumnya, semuanya dihilangkan oleh Shoyen. Di puncak tebing, tubuh Shoyen yang seperti patung sedikit gemetar. Matanya yang telah tertutup rapat selama berbulan-bulan akhirnya terbuka. Mulutnya menghembuskan nafas panjang. Proses peleburan pil yang panjang dan sulit akhirnya selesai setelah berjuang keras selama lebih dari sebulan. Wajah Shoyen sudah pucat. Jumlah kekuatan spiritual yang harus dihabiskan dalam proses ini juga sangat besar. Setelah proses peleburan pil selesai, ia bisa bernafas lega untuk sementara waktu. Namun, tidak lama lagi ia harus kembali berkonsentrasi pada proses pembentukan pil berikutnya. Nyala api yang indah membumbung di dalam kuali obat hijau emas yang besar. Gumpalan cairan kental seukuran kepala tangan berputar santai di dalam nyala api. Dari waktu ke waktu, gelombang energi akan dipancarkan darinya, menyebabkan nyala api di sekitarnya terdorong sedikit ke belakang. Segera setelah itu, nyala api sekali lagi akan menerkam dengan ganas seperti serigala lapar. Adegan yang sama di dalam kuali obat terulang lagi dan lagi. Pertarungan antara api dan cairan kental itu tampaknya belum berakhir. Shoyen yang duduk di puncak gunung tidak menggerakkan tubuhnya. Di dunia luar, 3 raja binatang ajaib asli dari pegunungan Silin kini telah bergabung dengan Ahbao yang baru. Hal ini sedikit banyak menyebabkan Tianning dan 2 lainnya merasa berkonflik secara emosional. Namun, karena orang ini dibawa ke sini oleh Shoyen, mereka tentu saja tidak bisa berkata banyak. Meskipun mereka biasanya ramah ketika melihatnya, mereka secara tak terlihat telah menjauhkan diri darinya. Dikucilkan oleh ketiga orang ini, Ahbao merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Dia jelas tidak dapat kembali ke rumah asalnya, tetapi tidak ada tempat baginya untuk tinggal di pegunungan Silin. Hal ini membuatnya bingung kemana dia harus pergi. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Shoyen, karena dia mampu membawanya ke sini. Dia tentu saja memiliki niatnya sendiri. Di sisi lain, Tianning dan 2 orang lainnya sebenarnya tidak tahu bagaimana memperlakukan Ahbao. Dalam hal teman, bisa dikatakan mereka tidak saling kenal, apalagi kenalan. Meskipun Ahbao memiliki hubungan dengan Shoyen, mereka bertiga telah mengenal Shoyen jauh lebih awal. Mereka bahkan berteman baik dan telah melewati hidup dan mati bersama. Di puncak gunung, Yanxi mengerutkan kening sambil menatap Ahbao yang berdiri di puncak gunung lebih dekat dengan Shoyen. Kakak Tianning, apakah menurutmu orang ini akan melakukan hal yang buruk? Dia telah tinggal di gunung itu sejak 2 bulan lalu dan telah mengawasi Shoyen siang dan malam. Siapa tahu, sesuatu yang tidak baik sedang direncanakannya, ucap Yanxi. Kedua matanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi khawatir. Bagi mereka, Ahbao pada dasarnya adalah orang luar. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirannya. Begitu dia memiliki niat buruk terhadap Shoyen, itu akan tetap sangat berbahaya bahkan dengan mereka bertiga yang mengawasinya. Kita tunggu saja dulu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Tidak apa-apa kalau tidak terjadi apa-apa. Namun, jika dia berani memiliki motif terhadap saudara Shoyen, kita tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup. Awasi dia dengan ketat di masa mendatang. Berhati-hatilah agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, ucap Tianning. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Yanxi? Namun, orang ini akhirnya dibawa kembali oleh Shoyen. Karena Shoyen telah memilih untuk mempercayainya, Tianning tentu saja tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Tianning kembali menatap Shoyen di puncak gunung. Setelah melewati tahap peleburan pil, langkah selanjutnya adalah pemadatan pil. Yang disebut kondensasi pil adalah untuk lebih lanjut menyatukan kekuatan obat yang tidak teratur, menyebabkan pil obat benar-benar terbentuk. Hasil akhir dari pemadatan pil akan menjadi pil obat yang berbentuk bulat sempurna. Sedangkan untuk pemeliharaan pil, itu adalah proses di mana kualitas pil obat mengalami sublimasi. Proses ini sepenuhnya bergantung pada pemahaman alkemis tentang alkimia. Proses ini menguji level alkemis dalam berbagai aspek alkimia. Pada akhirnya, kualitas pil obat juga menunjukkan kemampuan alkemis. Seiring berjalannya waktu, cairan kental berbintik-bintik seukuran kepalan tangan di dalam kuali obat berangsur-angsur memadat. Akhirnya, berubah menjadi pil seukuran buah lengkeng. Gelombang energi yang melonjak sesekali dipancarkan dari dalamnya.
Energi itu bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali obat dan memancarkan gelombang suara. Orang ini sudah duduk di sana selama setengah tahun. Aku penasaran apakah dia berhasil memurnikan pil obat, ucap Yanxi. Jangan khawatir membabi buta. Bagaimana mungkin kita berdua bisa tahu tentang masalah seorang alkemis? Dia sedang memurnikan pil obat tingkat 3. Bahkan pil obat tingkat 2 pun butuh waktu beberapa bulan untuk memurnikannya. Bagaimana mungkin waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat tingkat 3 bisa lebih singkat? Shogun di sampingnya menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Namun dari caranya mengernyitkan alisnya, hatinya tidak sesantai kata-katanya. Terlepas dari apakah penyempurnaan itu berhasil atau tidak, kita tidak dapat dengan mudah ikut campur. Kita hanya dapat menunggu dia berhenti. Masalah seorang alkemis memang bukan sesuatu yang dapat kita pahami. Jika dia kebetulan berada di saat yang genting dan diganggu oleh kita tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Tianjin berkata dengan suara yang dalam. Dua orang di sampingnya menganggukkan kepala dengan ekspresi serius saat mendengar ini. Pil Bodhisattva adalah pil obat yang disempurnakan untuk Leng Bingshuang. Sebelum memastikan bahwa pil obat tersebut disempurnakan, mereka tidak akan berani campur tangan secara acak. Begitu sesuatu terjadi, bahkan jika Shoyan tidak menemukan masalah dengan mereka, Leng Bingshuang pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka jelas menyadari betapa mengerikannya wanita itu. Jangan lupakan orang itu, awasi dia baik-baik. Shoyan telah memurnikan obat selama hampir setengah tahun. Kurasa tidak lama lagi dia akan selesai. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya saat ini, ucap Tianying. Dipahami. Tak lama kemudian, tatapan Tianying kembali tertuju pada Ah Bao. Saat ini, selain diam-diam menunggu pil obat Shoyan dimurnikan, satu-satunya hal lain yang mereka khawatirkan adalah Ah Bao. Seperti kata pepatah, waktu bagaikan air yang mengalir dan tak pernah kembali. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Proses pembentukan pil akhirnya selesai. Permukaan pil obat seukuran lengkeng yang awalnya tidak rata secara bertahap menjadi halus dan licin di bawah api surgawi. Saat proses pembentukan pil selesai, aroma pil yang kaya dipancarkan dari kuali obat dan secara bertahap menyebar ke segala arah dari puncak gunung. Ini adalah aroma pil. Benar sekali, ini pasti wewangian pil. Munculnya aroma pil berarti penyempurnaan pil obat secara bertahap akan segera berakhir. Pil Bodhisattva akan segera selesai. Di puncak gunung di kejauhan, trio Tianying cukup peka untuk mencium aroma pil samar di udara. Seketika, mereka bertiga menjadi liar dengan kegembiraan di hati mereka. Begitu pil Bodhisattva berhasil disempurnakan, ada harapan bahwa luka-luka di dalam tubuh Leng Bingshuang akan pulih. Pada saat itu, aliran dingin yang menyebar dari bagian dalam silin juga akan terputus. Ini tidak diragukan lagi, merupakan hal yang baik untuk seluruh pegunungan silin. Sosok Shoyan duduk bersila di puncak gunung. Kedua matanya terpejam rapat dan alisnya bertautan erat. Wajahnya yang pucat dan butiran keringat di dahinya menggambarkan kondisi Shoyan saat ini. Setelah hampir setengah tahun terus-menerus menyempurnakan pil, bahkan seorang alkemis tingkat 3 seharusnya sudah mencapai batasnya. Namun, ia akhirnya mencapai tahap terpenting dari pemeliharaan pil. Tahap pemeliharaan pil dapat dikatakan tidak diperlukan lagi. Terlepas dari apakah Shoyan bertahan atau tidak, pil Bodhisattva dianggap telah selesai setelah pembentukan pil. Bahkan jika tidak mengalami pemeliharaan pil itu masih dapat digunakan. Tentu saja, meskipun demikian, proses pemeliharaan pil juga memiliki tujuan. Pemeliharaan pil mampu meningkatkan kualitas pil yang telah disempurnakan. Langkah ini terkait dengan efek yang dapat dilepaskan oleh pil tersebut. Sebagai seorang alkemis, ia tentu harus mengejar kesempurnaan. Oleh karena itu, Shoyan tidak mengabaikan langkah terakhir itu. Karena itulah apapun yang terjadi, Shoyan akan mengendalikan situasi di dalam kuali obat. Terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan spiritual atau suhu api, Shoyan pasti akan mempertahankannya dalam keadaan yang benar-benar stabil. Ini bukan hanya untuk mendapatkan cairan beku roh es. Pada saat yang sama, ini juga untuk membuktikan kemampuannya sebagai alkemis tingkat 3. Shoyan juga ingin memahami di mana batas sebenarnya dirinya. Butiran-butiran keringat yang besar telah membasahi pakaian Shoyan. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Shoyan menjadi semakin pucat. Doki di dalam tubuhnya masih terus dituang ke dalam kuali obat di depannya. Meskipun tidak banyak yang tersisa, Shoyan masih meremas setiap sel di tubuhnya. Dengan paksa mengekstrasi energi dari dalam untuk menggunakannya untuk pemeliharaan pil Bodhisattva. Untungnya, proses pemeliharaan pil sudah berakhir. Proses pemeliharaan pil tidak membutuhkan terlalu banyak usaha. Dalam beberapa hari, proses pembentukan pil sudah resmi berakhir. Langit di atas kepala Shoyan tiba-tiba berubah gelap. Warna langit berubah. Pil petir, Shoyan yang berwajah pucat mengangkat kepalanya dan menatap awan badai yang bergejolak hebat di langit. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman. Di mata orang lain, pil petir sama menakutkannya dengan iblis. Namun, di matanya itu adalah obat terbaik. Raja Utara, giliranmu, ucap Shoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.